Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi sebenarnya adalah metode penghapusan atau menghilangkan salah satu variabel. Jadi, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi, tidak ada aturan mutlak variabel yang mana yang akan dieliminasi atau dihilangkan. Tapi kita memilih dengan variabel yang terkecil. Jadi, kita mengeliminasi variabel yang ingin dihilangkan. Baik, untuk soal ini kita tulis dalam bentuk 3 persamaan. Ini sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Misalkan kita akan mengeliminasi X. Jadi ada 3 pilihan pada saat mengeliminasi X, yaitu dari persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Untuk yang pertama, kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Yang perlu diperhatikan di sini, koefisien dari X yang akan dieliminasi itu harus sama. Di sini tidak sama variabel X koefisiennya, maka kita samakan dengan melihat KPK dari 2 dengan 3 yaitu 6. Maka persamaan pertama kita perkalikan dengan 3 supaya menghasilkan 6. Kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan 2 supaya menghasilkan angka 6. Jadi, persamaan pertama ini kalau dikalikan dengan 3 diperoleh 6X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 12. Kemudian, persamaan 2 kita kali dengan 2 diperoleh 6X kurang 2Y tambah 4Z sama dengan negatif 10. 6X dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu bertanda sama. Supaya variabel X ini habis atau dihilangkan dari persamaan, maka harus diperkurangkan. Karena kalau ditambah di sini menghasilkan 12X. Padahal tujuan kita mengeliminasi variabel X. Jadi diperkurangkan. 6X dan 6X habis. Ya. Karena X yang dieliminasi. 3Y dikurang negatif 2Y itu menghasilkan 5Y. 3Z dikurang 4Z menghasilkan negatif Z. Sedangkan ruas kanannya 12 dikurang negatif 10 sama dengan 22. Kita misalkan ini sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita mengeliminasi X satu kali lagi. Jadi untuk mengeliminasi pada bagian awal ini 2 kali kita mengeliminasi. Kita akan memilih dari persamaan 1 dan 3. Jadi boleh juga sebenarnya 2 dan 3. Ya, tidak jadi masalah. Pilihannya boleh 2 dengan 3. Tapi untuk kali ini saya memilih 1 dan 3. Perhatikan variabel X di sini juga tidak sama koefisiennya. Supaya sama, maka variabel X dari persamaan 3 ini kita kali 2, sedangkan persamaan 1 ini tetap atau dikali 1. Ya, sehingga diperoleh untuk persamaan 3, 2X tambah 4Y tambah 4Z. Sama dengan 10. Ini setelah dikali 2 semua. Sedangkan di bagian atas ini tetap. 2X di sini bertanda sama, maka kembali kita perkurangkan. 2X kurang 2X habis. Y dikurang 4Y hasilnya negatif 3Y. Z dikurang 4Z. Di sini variabelnya koefisiennya 1, di sini 4. Jadi 1 kurang 4 hasilnya negatif 3Z. Sedangkan ruas kanannya 4 dikurang 10 negatif 6. Maka diperolehlah persamaan 4 dan 5. Maka dari persamaan 4 dan 5 ini sudah tidak ada variabel X. Maka dari persamaan 4 dan 5 ini kita akan mencari nilai dari variabel Y dan nilai variabel Z. Misalkan kita akan mengeliminasi Y. Maka pada saat mengeliminasi Y berarti yang akan kita peroleh adalah nilai Z. Perhatikan kita akan mengeliminasi Y, maka koefisiennya di sini tidak sama sehingga kita perkalikan dengan suatu bilangan dengan melihat KPK 5 dengan 3 itu adalah 15.
Berarti ini harus dikali 3, persamaan 4. Sedangkan persamaan 5 dikali 5. Sehingga diperoleh bagian atas ini dikali 3, 15Y, Z dikali 3, negatif 3Z, 22 dikali 3, 66. Sedangkan persamaan 5 dikali 5 menghasilkan negatif 15Y dikurang 15Z sama dengan negatif 30. Ini karena di sini variabelnya, koefisien variabel Y, koefisiennya berlawanan tanda, maka kita jumlahkan supaya variabel Y habis. Ya, kita jumlahkan, maka ini habis 15Y ditambah negatif 15Y habis. Ini negatif 3 ditambah negatif 15 menghasilkan negatif 18Z. Sedangkan koefisiennya, sedangkan ruas kanan 66 dikurang 30 menghasilkan 36. Maka Z sama dengan 36 per negatif 18. Maka diperoleh Z sama dengan negatif 2. Maka kita sudah bisa menentukan nilai dari variabel Y. Caranya, untuk memperoleh nilai Y, maka kita eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Di sini variabelnya, variabel Z kita akan eliminasi, berarti harus sama angka di depannya. Di sini ada angka 3, di sini 1. Supaya sama, maka persamaan 4 ini dikali 3. Persamaan ke 5 dikali 1. Sehingga diperoleh, kalau ini dikali 3, 15Y dikurang 3Z sama dengan 66. Di bagian bawah ini tetap karena hanya dikali 1. Perhatikan variabel Z. Di sini koefisiennya sama tandanya. Jadi kalau sama tanda koefisien dari variabel yang akan dieliminasi, maka diperkurangkan supaya habis. Sehingga ini 15Y dikurang negatif 3Y, hasilnya 18Y, variabel Z habis. 66 dikurang negatif 6, ini menjadi positif 6 tambah 66, yaitu 72. Maka nilai variabel Y adalah 72 per 18 sama dengan 4. Kita sudah memperoleh dua nilai variabel, Z dengan Y. Nilai Z dengan Y. Maka yang belum adalah nilai variabel X. Maka kembali kita melakukan eliminasi seperti pada bagian awal dengan mengingat persamaan awal ini 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dan seterusnya. Kita akan menginginkan nilai variabel X. Maka yang kita lakukan adalah pilihannya mengeliminasi Y atau Z. Jadi X jangan dieliminasi lagi. Yang akan dieliminasi Y atau Z. Misalkan kita memilih yang akan dieliminasi adalah Y dari persamaan ini, persamaan 1, 2, 3. Misalkan kita mulai dari eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Ini kita, karena di sini angkanya 2, di sini 1, kita kali 2 ini persamaan 1. Kali 2, persamaan 3 kita kali 1. Setelah dikali 2, ini kita peroleh 4X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 8. Kemudian X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5 kita kali 1. Ini menghasilkan tetap ya persamaannya. Kemudian yang akan dieliminasi tujuan kita tadi adalah Y. Di sini tandanya sama. Maka kita perkurangkan. Tanda dari Y ini akan dieliminasi sama, berarti diperkurangkan. Ternyata variabel Z juga sama. Maka dua variabel langsung tereliminasi, yaitu Y dengan Z. Maka diperoleh 4X dikurang X itu 3X. 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 1. Maka kita sudah memperoleh 3 variabel nilainya. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Jadi dalam menyelesaikan SPLTP dengan metode eliminasi, tidak ada aturan yang mutlak yang mana yang akan dieliminasi. Kita hanya memilih variabel yang mana yang memudahkan kita dalam menyelesaikan SPLTP dengan melihat koefisien yang terkecil. Demikian pembahasan pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.